Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami Ramlo Official. Kali ini kita akan coba membahas tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebelum kita bahas, seperti biasa, kami meminta kepada saudara-saudara sekalian yang selalu ikut di YouTube Ramlo Official untuk like, mengkomen, mensubscribe YouTube kami Ramlo Official. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi rekan-rekan, sahabat, saudara-saudara sekalian yang telah mengkomen, like, mensubscribe YouTube kami Ramlo Official. Mudah-mudahan dengan partisipasi dan kerjasama dari kita semua, YouTube ini bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan ini berdasarkan dari usulan salah satu sahabat Ramlo Official yang selalu mengikuti tayangan Ramlo Official yang saat ini sudah masuk ke episode ke-9. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait atas suatu peristiwa tindak pidana yang lebih mengedepankan untuk memulihkan keadaan semula, bukan berdasarkan atas niat untuk melakukan pembalasan. Bagaimana isi dari Perja Nomor 15 Tahun 2020? Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini secara umum mengatur tentang bagaimana cara menghentikan suatu perkara tindak pidana yang tadinya ingin bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Artinya bagaimana mengupayakan konflik ini bisa selesai dan pihak-pihak ini bisa kembali lagi normal seperti semula. Bagaimana cara agar pelaksanaan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif ini dilakukan? Harus memenuhi 3 syarat. Pertama, pelaku tindak pidana ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Artinya pelaku ini bukan seorang residivis. Yang kedua, ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, kerugian atau barang bukti tindak pidana itu tidak lebih nilainya 2.500.000. Inilah syarat-syarat yang bisa memenuhi untuk diajukannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Selanjutnya, apabila 3 syarat ini terpenuhi, pihak jaksa atau penuntut umum secara praktek mengajukan, menawarkan kepada korban
atau keluarga dan pelaku dan keluarganya untuk difasilitasi terlaksananya proses keadilan restoratif. Ini muaranya adalah dari kejaksaan. Jaksalah yang mengajukan, menawarkan untuk difasilitasinya pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Selanjutnya, ketika pihak-pihak baik pelaku, korban, keluarga atau pihak terkait menyetujui terlaksananya proses pelaksanaan keadilan restoratif, pihak-pihak pastinya harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Misalnya si pelaku mengembalikan barang atau memperbaiki barang atas peristiwa tindak pidana itu kepada korban. Yang kedua, mengganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan yang berdampak kepada korban. Selanjutnya juga bisa pelaku memenuhi kompensasi yang dimintakan oleh korban kepada pelaku. Apabila hal-hal tersebut disepakati dan disetujui, semuanya ini dibuat dalam bentuk perjanjian penyelesaian perkara. Perjanjian penyelesaian perkara inilah yang dijadikan rujukan oleh jaksa penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan perkara tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah kita sampaikan tadi, ada 3 di atas, untuk dihentikan proses penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini semua bisa terlaksana juga apabila pihak masyarakat merespon baik atas proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Inilah secara garis besar Perja nomor 15 tahun 2020 tentang proses penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif. Proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif ini kami sangat merespek baik terhadap keputusan Jaksa Agung. Hal ini adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena selama ini dalam proses penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi tidak memenuhi keadilan dalam masyarakat. Sebagai contoh, perkara-perkara tidak pidana yang seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, tapi berproses sampai ke pengadilan dan putusan tersebut berakibat terhadap terhambatnya proses masa depan seorang pelaku tindak pidana. Misalnya delik aduan, dalam hal ini pencurian dalam keluarga, yang seharusnya bisa diselesaikan antara pelaku dengan keluarganya, tapi ini berproses karena menggunakan proses positivisme. Dia melihat kacamata aturan hukum yang berlaku saja, tidak berupaya untuk menyelesaikan penyelesaian perkara dengan upaya musyawarah. Atau proses tindak pidana pencemaran nama baik.
yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun ini berproses sampai ke pengadilan. Dan banyak hal-hal proses tindak pidana yang menurut kami tindak pidana ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan proses musyawarah, tapi berlanjut kepada proses peradilan. Hal inilah selama ini menjadi masalah dan menjadi terhambatnya proses keadilan dalam masyarakat, sehingga kami sekali lagi sangat respect dan mendukung, merespon kebijakan Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang masih setia mengikuti channel kami Ramlo Official dalam episode ke-9 dengan judul Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Sebelum saya akhiri materi, kami juga berempati, berduka atas peristiwa insiden terbakarnya gedung Jaksa Agung baru-baru ini. Dan kita ketahui gedung Jaksa Agung ini adalah salah satu cagar budaya yang harus dirawat, dilindungi, dan dilestarikan. Mudah-mudahan pihak penegak hukum segera menindak, mengusut atas terbakarnya gedung Jaksa Agung. Apakah ini hanya sebatas insiden biasa atau ada pihak-pihak lain yang sengaja melakukan pembakaran gedung Jaksa Agung? Sekali lagi kami turut berduka, berempati, terus berjuang Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pada sahabat, rekan-rekan pemirsa, jangan lupa bagi seluruh sahabat, saudara sekalian, rekan-rekan yang saat ini dalam kondisi lagi dihadapkan dengan peristiwa hukum, beri komen di channel kami atau email ke email Ramla Office, atau bisa melalui WhatsApp, Instagram. Sampaikan masalah saudara ke kami. Insya Allah masalah ini nantinya akan kami bahas pada episode berikutnya. Dan selanjutnya, tidak bosan-bosan, jangan lupa di like, komen, subscribe YouTube kami Ramlo Official. Sekian dari kami, salam cakrawala hukum.